Kita akan mengawali ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kita akan membaca Mazmur 100, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dan ayat yang kelima kita akan baca secara bersama-sama. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya,
bekerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa untuk kita meminta pimpinan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Allah yang maha kasih, Allah yang maha baik, Allah yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, di dalam rasa syukur kami akan membuka Alkitab kami dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan sendiri yang kami persilahkan untuk memimpin setiap kami dan juga memimpin hamba-Mu. Dan mampukanlah kami ya Roh Kudus agar kami mampu untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman pada saat ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dan juga semua saudara dimanapun pada saat ini kita masing-masing berada. Pada saat ini saya akan membacakan kitab Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Yang demikianlah Injil Tuhan Yesus. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali waktu Opa Elia mengajak Oma Elia untuk pergi ke sebuah minimarket dengan mengendarai kendaraan sepeda motor. Tidak lama kemudian, rupa-rupanya Opa Elia sudah kembali ke rumah. Tetapi ketika dia kembali ke rumah, cucu-cucu yang ada di rumah bertanya, "Opa, kemana Oma? Tadi kan Opa pergi ke minimarket bersama dengan Oma. Tetapi kenapa Opa pulang sendiri?" Lalu ketika mendengar apa yang dikatakan oleh cucunya, Opa Elia pun mengatakan, "Alamak, tadi memang Opa pergi keluar dari minimarket untuk Opa membeli pisang goreng yang dijual di depan minimarket itu. Tetapi rupa-rupanya Opa lupa kalau Oma masih ada di dalam minimarket. Jadi Opa pada akhirnya pulang tanpa Opa terlebih dahulu menunggu Oma yang masih ada di dalam minimarket." Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara semua, kalau kita berbicara tentang lupa, yang namanya lupa
bukan hanya orang yang sudah lanjut usia yang suka lupa. Tetapi pada saat ini kalau kita melihat dan memperhatikan, banyak anak-anak yang masih muda yang juga suka lupa. Nah, mungkin juga pernah di antara kita yang pernah lupa akan nama teman kita. Mungkin suatu saat kita pernah lupa mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Mungkin juga kalian pernah lupa membawa bahan alat peraga yang sebenarnya harus dibawa pada suatu hari. Mungkin juga kalian pernah mengalami lupa akan bahan pelajaran yang sudah dipelajari ketika menghadapi sebuah ulangan. Jadi kalau kita berbicara tentang lupa, rupa-rupanya lupa tidak memandang usia. Yang namanya lupa tidak memandang jenis kelamin, status sosial seseorang. Siapapun kita suatu saat pernah mengalami perasaan lupa. Saudara, kalau kita lihat anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat kenapa sih dalam kehidupan ini terkadang kita lupa. Itu disebabkan karena keberadaan kita yang sebagai manusia yang dibatasi baik oleh tubuh kita sendiri, yang dibatasi oleh tempat di mana kita berada, dan juga yang dibatasi oleh waktu yang sedang kita jalani. Mengapa kita seringkali bisa menjadi lupa? Itu disebabkan karena kita semua adalah manusia yang rapuh, yang jauh dari kata sempurna. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan dan juga saudara semua, pada saat ini kita berjumpa dengan Tuhan yang tidak terbatasi oleh apapun juga. Dalam firman Allah pada saat ini kita berjumpa dengan Tuhan yang kekal, yang maha sempurna, yang pada saat ini juga kita kembali berjumpa dengan janji Tuhan yang mengingatkan kepada kita semua akan janjinya, yaitu bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Dan melalui kitab Matius pada saat ini kepada kita diingatkan kembali, sekali Tuhan berjanji untuk seterusnya dan untuk selamanya Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi janjinya itu. Oleh karena itu saudara, pada saat ini kita mau diingatkan oleh kebenaran firman Allah sendiri bahwa Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang tidak pernah lupa akan janjinya. Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Dan itulah yang sudah kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Bahwa di dalam kehidupan kita masing-masing, kita adalah orang-orang yang selalu disertai oleh Tuhan di dalam hidup ini. Kalau pada saat ini kita boleh bersama-sama melakukan kebaktian tutup tahun ajaran 2019 sampai 2020, itu semua terjadi karena Tuhan yang menyertai kita. Kalau selama ini di dalam kehidupan kalian sebagai seorang pelajar, kalian boleh dan dimampukan menyelesaikan semua tugas-tugas sekolah dengan baik, mengikuti proses belajar mengajar dengan baik, itu semua juga adalah karena Tuhan menyertai kalian. Kalau selama ini kita di dalam kehidupan kita baik sebagai murid, baik sebagai guru, kita boleh menjalani tahun-tahun ajaran dan berproses di dalamnya dengan baik, itu semua juga adalah karena Tuhan menyertai kita. Dan pada saat ini melalui kitab Matius ayat yang pasal 28, ayat yang ke-20 di mana Tuhan berjanji
bahwa Dia akan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Pada saat ini kepada kita diingatkan kembali, marilah kita selalu hidup di dalam keyakinan bahwa ada penyertaan Tuhan yang pasti akan memampukan kita untuk kita menyelesaikan jenjang pendidikan yang masih harus kita jalani ke depan. Jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah kita menjadi takut. Jangan pernah kita menjadi cemas untuk kita melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya yang memang akan kita ikuti bersama. Karena apa? Karena kita yakin bahwa seperti Tuhan sudah menyertai kita di tahun ajaran 2019 sampai dengan 2020. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Tuhan juga yang akan menolong kita untuk kita bisa mengikuti kegiatan belajar dan mengajar selanjutnya dengan penyertaan yang dari Tuhan sendiri. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dan juga semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan kita selanjutnya. Baik kita sebagai karyawan, baik kita sebagai guru, baik kita sebagai murid, baik kita sebagai orang tua, bahwa di dalam kehidupan kita selanjutnya Tuhan yang pasti akan menolong, Tuhan yang pasti akan memampukan kita untuk kita bisa menyelesaikan tugas kehidupan kita masing-masing dengan kewajiban kita masing-masing. Marilah kita menjalani kehidupan selanjutnya dengan rasa syukur, dengan bersemangat, dengan bersukacita, dengan kita mengingat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita hingga akhir zaman. Amin. Saudara, marilah kita pada saat ini bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang berjanji menyertai kami sampai dengan akhir zaman. Sebagai anak-anak-Mu, kami meyakini ya Tuhan, kalau pada akhirnya kami boleh menyelesaikan 1 tahun ajaran, itu karena Tuhan yang menyertai kami. Dan kami yakin dan percaya juga ya Tuhan, bahwa dalam jenjang pendidikan selanjutnya yang harus kami jalani, di sana pun ada penyertaan Tuhan yang akan menyertai kami, baik kami sebagai karyawan, baik kami sebagai tenaga pengajar, maupun baik kami sebagai seorang murid. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang sudah memimpin kami, memampukan kami untuk kami dapat menyelesaikan tugas belajar dan mengajar dengan baik di tahun ajaran 2019 sampai dengan tahun 2020. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang sudah Engkau berikan baik kepada guru-guru kami, baik kepada karyawan di sekolah kami, bahkan juga kami bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan kami sebagai murid,
untuk kesehatan dari teman-teman kami. Bahkan kami juga bersyukur Bapa di surga untuk kesehatan yang juga boleh dimiliki oleh orang tua kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan sendiri juga yang tolong kami di dalam kami menjalani kehidupan kami selanjutnya. Biarlah kiranya kami dapat menjalaninya dengan rasa syukur, karena Tuhan selalu beserta di dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga ya Bapa yang Maha Kudus, kami juga bersyukur untuk pembagian rapot yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang tolong kami sebagai seorang murid agar di jenjang pendidikan selanjutnya, biarlah kiranya nilai rapot kami bisa lebih baik dan bisa lebih memuaskan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang tolong kami juga agar di jenjang pendidikan selanjutnya kami lebih bergairah, lebih bersukacita, lebih bertanggung jawab di dalam kami menjalankan tugas kami masing-masing. Dan pada saat ini ya Bapa di surga, di tempat kami masing-masing juga pada saat ini, kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, bahkan bagi dunia ini, di mana kami bersama pada saat ini menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak begitu luar biasa. Ya Bapa di surga, biarlah kiranya Engkau sendiri yang tolong kami, agar kami boleh menjadi warga negara yang patuh mengikuti kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah kami. Mampukanlah kami juga sebagai anak-anak-Mu, agar kami dapat memaknai dengan baik dan benar kehidupan kami yang dikatakan kehidupan dalam masa-masa new normal pada saat ini. Bapa di surga, pada akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, kehidupan guru-guru kami, kehidupan karyawan kami, kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan kehidupan keluarga kami masing-masing ke dalam campur tangan Tuhan sendiri. Biarlah selalu ada sukacita, biarlah selalu ada rasa syukur dalam kami menjalani hidup kami selanjutnya, karena kami tidak sendirian dalam menjalani hidup ini, tetapi karena ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa syafaat kami. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Dan pada saat ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 dan 8 SMPK Penabur Kota Modern. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan anugerah-Nya, pagi ini kita dapat melaksanakan ibadah ucapan syukur untuk mengakhiri tahun pelajaran 2019-2020. Anak-anakku yang terkasih, 1 tahun sudah kita lewati bersama, hari demi hari yang sudah kita lalui, ada suka, ada duka, penuh cinta kasih dan penyertaan dari Tuhan. Dan akhirnya pada saat ini kita sampai di penghujung tahun pelajaran 2019-2020. Anak-anakku yang terkasih, karena pandemi COVID-19, kita mengalami pembelajaran secara home learning. Yang semula kita bisa bersentuhan, bertatap muka secara langsung, tapi saat ini kita terpisahkan oleh jarak dan waktu. Tapi itu semua tidak meruntuhkan semangat kalian dan juga Bapak Ibu Guru dalam berkarya. Anak-anakku yang terkasih, terima kasih untuk semangat dan perjuangan kalian dalam mengikuti pembelajaran secara jarak jauh. Dan kalian sudah melaksanakannya dengan baik. Walaupun mungkin kondisi ini kurang nyaman untuk kita semua. Tapi bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah dengan penuh cinta kasih mendampingi dan membimbing putra-putrinya dalam belajar secara home learning. Anak-anakku yang terkasih, pada saat ini kalian sedang menjalani libur sekolah dan kalian akan masuk kembali dengan pembelajaran secara jarak jauh atau online learning pada tanggal 13 Juli 2020. Ibu berpesan kepada kalian, selama liburan ini tetap jaga kesehatan, manfaatkan waktu dengan baik untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Kembangkan bakat dan potensi kalian, tetap berkarya dan produktif. Demikian pesan dari Ibu, stay at home, stay healthy, tetap berkarya, terus menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.